Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya banggakan dan kasihi dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita bersama di tengah-tengah situasi kondisi yang masih dalam berita-berita bagaimana penyebaran virus corona terus bertambah menelan banyak korban jiwa. Tetapi sesungguhnya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berlalu, kasih Allah tidak pernah hilang dari hidup kita. Kasih Allah akan tetap berada bersama kita. Dia akan senantiasa menyertai setiap kita. Tuhan akan tetap menolong kepada setiap umatnya yang berharap dan percaya kepada Yesus. Sehingga hari ini mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan memberikan hati kita untuk terfokus kepada berita firman Allah. Saya ingin kita bersama-sama menyimak, memperhatikan dari Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-47 sampai yang ke-50. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saya ulangi ayat 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, subtema kita hari ini adalah tidak mendikte Tuhan. Subtema yang ke-20 judulnya ialah tidak mendikte Tuhan. Atau dengan istilah lain, sepenuh hati tunduk kepada kehendak Allah. Sepenuh hati taat kepada kehendak Allah. Sepenuh hati hormat kepada kehendak Allah. Ungkapan tidak mendikte Tuhan mempunyai kesamaan kalimat tidak mengatur Allah, tidak memaksa Allah, tidak menuntut Allah. Artinya bahwa kita sebagai umat Tuhan tidak tampil seperti big boss atau seorang tuan besar yang semaunya sendiri memperalat dan memperbudak Tuhan. Artinya kita dalam mengiring Yesus,
kita dalam mengikut Tuhan terhindar dari sikap memanfaatkan Allah demi mencapai semua hasrat dan ambisi kita. Atau dalam hidup ini kita jangan sampai memperlakukan Tuhan sama seperti asisten kita pribadi. Menjadikan Allah sebagai pelayan atau budak yang harus selalu memenuhi segala keinginan kita. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya banggakan, dalam bacaan Injil Yohanes pasal 4 ayat 47 sampai 50 yang baru kita baca bersama, di situ ada beberapa pelajaran yang sangat penting dan berharga melalui kisah pegawai istana yang saat itu berjumpa dengan Yesus. Dan luar biasa Bapak Ibu, dalam perjumpaan seorang tokoh pegawai istana di Kapernaum menunjukkan bahwa sikapnya tidak mendikte Yesus. Sikapnya tidak mengatur Yesus. Sikapnya tidak memaksa Yesus. Dalam pertemuan antara pegawai istana dengan Yesus pada siang hari, terjalin dialog. Dan saya menemukan ada 4 catatan penting dari pegawai istana. Yang pertama adalah sebuah sikap wajar atau normal waktu manusia mengalami masalah, persoalan, pergumulan, ada aksi dan reaksi. Dan aksi dan reaksinya tersebut positif. Yang kedua, ia menyampaikan persoalannya terhadap Yesus. Ia mengadukan masalahnya terhadap Yesus. Yang ketiga, ia sangat mempercayai Yesus. Dan yang keempat, menyadari keterbatasannya hidup di mata Tuhan. Mengenal siapa Yesus atau Tuhan. Mengenal siapa manusia atau dirinya sendiri. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah setiap kita dalam mengiring Tuhan suka memanfaatkan Tuhan, suka memperalat Allah demi mencapai semua keinginan kita? Apakah dalam setiap kita berdoa selalu mendikte Allah? Apakah dalam memohon kepada Tuhan maka kita suka mengaturnya? Apakah ketika kita meminta kepada Dia selalu menuntutnya, selalu memaksanya, selalu mendiktenya? Dan ini seringkali kita terjebak dalam sikap seperti ini. Dan ini merupakan sebuah tindakan yang tidak benar. Artinya salah, tidak tepat di mata Tuhan. Rasul Yakobus mencatat dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 3 demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di sini ada kesalahan yang sering kali kita lakukan sebagai orang Kristen. Kita berdoa tetapi tidak menerima apa-apa. Karena kita suka mendikte Tuhan, mengatur Tuhan, memaksa Tuhan, menjadikan Allah pelayan kita yang diperbudak oleh kita. Maka doa kita tidak menghasilkan jawaban. Dan yang kedua,
motivasi kita dalam berdoa. Tuhan tahu persis hati pikiran kita. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau hal ini terjadi, maka kita akan mengalami yang namanya kekecewaan, keputusasaan, kekhawatiran, kejenuhan, dan kita akan mempersalahkan Tuhan. Kita berpikir negatif terhadap Allah, bahwa Allah tidak mengasihi saya. Tuhan tidak mengasihi kita. Itu yang sering kali muncul dalam hidup kita. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, melalui renungan firman Tuhan saat ini dengan subtema tidak mendikte Allah, atau dengan kalimat lain sepenuh hati tunduk pada kehendak Allah, kita akan bersama-sama merenungkan 3 rumusan pokok dapat membangun iman kita yang sungguh luar biasa. Yang pertama, Tuhan Yesus tunduk pada kehendak Bapa menjadi model asli bagi gerejanya. Yang pertama, Tuhan Yesus tunduk, taat, patuh pada kehendak Bapaknya menjadi model asli bagi kita. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, Yesus benar-benar sempurna adanya. Dia tidak bercela, tidak bercacat, baik dalam sifatnya, perkataannya, dan perbuatannya. Dia punya misi satu saja, hadir di bumi ini di dalam pelayanannya, yaitu semata-mata untuk menyenangkan hati Bapa di sorga dengan cara taat melakukan kehendak-Nya. Jadi Yesus taat pada kehendak Allah, Yesus taat pada kehendak Bapa di sorga. Itulah yang dapat menyenangkan hati Bapaknya. Tidak ada yang lain. Misinya sangat jelas. Tujuannya pasti. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Dia di sini Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi misi Yesus ke dunia itu sangat jelas, fokus, yaitu pertama melakukan kehendak Bapa, mengerjakan kehendak Bapa yang mengutusnya, dan yang kedua menyelesaikan pekerjaannya hingga tuntas. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus adalah model asli dalam hal ketaatan kepada kehendak Bapa di sorga. Artinya, Ia hadir dan berkarya di bumi selama 33 tahun sepenuhnya terfokus hanya untuk mengerjakan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya hingga tuntas. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, inilah teladan kita sebagai umat percaya. Yesus tunduk patuh kepada kehendak Bapa di surga. Luar biasa. Bagaimana Yesus tunduk kepada Bapaknya, Yesus taat kepada kehendak Bapaknya, Yesus patuh pada kehendak Bapaknya. Dan di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11, Paulus menggambarkan wujud nyata ketundukan Yesus sebagai anak tunggal pada kehendak Bapa dan upah yang diberikan Bapa terhadap Yesus. Mari kita membuka di dalam Filipi pasal 2. Surat Filipi pasal 2.
Surat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini wujud nyata, bentuk nyata, sikap nyata dari ketaatan, ketundukan Tuhan Yesus sebagai anak tunggal yang diutus oleh Bapaknya untuk menyelamatkan manusia. Dia mau melakukan kehendak Bapa secara sempurna. Dan mari kita melihat apa upah yang diperoleh, yang didapatkan Yesus dari Bapaknya. Kita melihat ayat selanjutnya, ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Hormat, pujian, dan peninggian bagi nama Yesus Tuhan kita. Inilah kesempurnaan, ketidakbercacatan Yesus dalam melakukan tugas Bapa. Dan ini menjadi model asli bagi saya, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi pantas kalau saya Bapak Ibu percaya kepada Yesus, mengikuti apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ucapkan. Artinya kita memiliki karakter seperti karakter Kristus. Karena dia adalah contoh yang sempurna, model yang sempurna, karena dia adalah model asli kita. Puji Tuhan. Ini yang pertama. Jadi Tuhan Yesus tunduk pada kehendak Bapa, menjadi model asli bagi gerejanya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita masuk yang kedua. Sikap tidak mendikte Allah atau sepenuh hati tunduk akan kehendak Allah adalah supaya umat Tuhan sepenuhnya tunduk pada kehendak Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 50 menggambarkan perihal sikap pegawai istana sepenuhnya tunduk patuh taat pada kehendak Yesus. Dia taat total pada perintah Yesus. Ayat Alkitab Yohanes pasal 4 ayat 50 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Lalu apa yang respon daripada pegawai istana? Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Artinya bahwa ia sungguh-sungguh beriman pada Yesus dan perkataannya. Ia benar-benar percaya, yakin sepenuhnya kepada pribadi Yesus dan kepada perkataannya yang penuh kuasa. Kemudian imannya tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata, yaitu lalu pergi. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini sungguh sangat menarik. Pegawai istana mendengar firman Tuhan, lalu percaya, lalu dia pergi. Artinya dia tunduk sepenuhnya kepada perintah Yesus. Dia tunduk patuh taat terhadap perintah Tuhan Yesus, terhadap perkataan Yesus. Dan sikap seperti ini
adalah sangat tepat, paling tepat di mata Tuhan. Baik bagi pegawai istana, juga bagi kita saat ini. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab dicatat tentang bagaimana seharusnya respons kita sebagai anak-anaknya yang telah mengalami anugerah keselamatan. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 10b. Di situ ada sebuah doa yang diajarkan Yesus pada zamannya dan saat ini juga berlaku bagi kita. Itu doa Bapa kami. Ayat 10b. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kita diajarkan di sini supaya kehendak Allah saja, kehendak Tuhan saja yang terjadi di bumi seperti di sorga. Berarti bagaimana kita menghadirkan Allah, kehendaknya di dalam kehidupan kita setiap saat seperti di sorga. Lalu surat Yakobus pasal 4 ayat 15a, kita juga diajarkan oleh Rasul Yakobus supaya meminta petunjuk dan perkenanan Allah. Kalimatnya seperti ini. Jika Tuhan menghendakinya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita akan bepergian kemanapun, ketika kita akan melakukan apapun, seharusnya kita jemaat Tuhan tanpa terkecuali selalu meminta petunjuk arahan dari Tuhan dan minta perkenanan dari Allah. Jika Tuhan menghendakinya, saya akan berbuat ini dan berbuat itu. Saya akan pergi ke sana. Berarti kita selalu melibatkan campur tangan Tuhan. Saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, harus senantiasa menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lupa akan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Jangan kita berjalan menurut kehendak kita tanpa melibatkan Allah, tanpa berdoa, tanpa membaca firman, tanpa persekutuan dalam pribadi, dalam keluarga, tanpa ibadah bersama-sama. Mari kita selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita lupakan Tuhan. Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Dia akan menyatakan kuasa-Nya. Dia akan menyatakan segala berkat rohani. Dan Tuhan akan menghadirkan berkat jasmani di dalam kehidupan kita. Jika saya, Bapak Ibu, senantiasa selalu menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan, mengizinkan Allah bekerja, artinya ikut kehendak Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita sebagai umat Allah dalam masa-masa pengiringan akan Tuhan dan dalam setiap doa selalu mendikte Allah, selalu maksa Allah, selalu menuntut Allah, selalu mengatur Allah, maka cepat atau lambat kita akan mengalami banyak kekecewaan, keputusasaan, frustasi, kejenuhan, kekhawatiran. Bahkan seringkali kita tidak sadar mempersalahkan Allah, bahkan mempersalahkan gereja. Selanjutnya kita antipati dengan hal-hal rohani. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai saat ini katakan kepada diri sendiri supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang selalu ikut kehendak sendiri, ikut dorongan kedagingan, ikut arus dunia ini, ikut godaan iblis yang selalu menarik kita, selalu membawa kita untuk hilang fokus kita dari Tuhan. Mari, antar suami istri,
antar keluarga, dengan orang tua, sama-sama mendorong, mengingatkan supaya kita tetap ada pada jalur yang namanya kehendak Allah. Karena itu yang terbaik di mata Tuhan. Itu yang paling tepat. Itu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Maka kalau kita sudah mengikuti kehendak Allah, selalu turut pada kehendak Allah, maka firman Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta, yang kamu doakan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Tuhan akan memberikan yang terbaik menurut cara pandang Tuhan atas setiap kita. Haleluya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini sangat-sangat penting. Mari kita perbaiki cara pandang kita sebagai umat Tuhan. Kita katakan bahwa hari ini saya ingin tunduk belajar taat kepada kehendak Allah, seperti Yesus Kristus yang tunduk taat kepada kehendak Bapa di sorga yang mengutusnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, sikap tidak mendikte Allah atau sepenuh hati tunduk kepada Allah menunjukkan kedewasaan iman kepada Kristus. Sikap tidak mendikte Allah menggambarkan, menunjukkan bahwa kedewasaan iman kepada Kristus. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan Kristen terdapat dua macam model orang Kristen. Terdapat dua macam jenis orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen mati rohani, artinya imannya mati. Yang kedua, orang Kristen bertumbuh rohani, artinya meningkat imannya dalam kedewasaan terus menerus. Kehidupan Kristen yang ideal ialah sebuah perjalanan hidup anak-anak Tuhan yang terus menerus, selalu senantiasa mengalami yang namanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan iman secara nyata atau signifikan di dalam Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa, ketika kita menuju proses pendewasaan iman, bukan berarti tanpa tantangan, tanpa pergumulan. Justru akan menghadapi banyak masalah pergumulan yang sangat-sangat serius dan berat. Yesus sendiri ketika dia menjalankan proses yang namanya mengikuti kehendak Bapa di sorga yang mengutusnya, dia harus berhadapan banyak tantangan. Dia harus berhadapan dengan segala situasi keadaan yang akan menimpa hidupnya. Makanya di dalam doa Bapa kami dia katakan, jadilah menurut kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, 3 kali dia mengucapkan doa yang sama. Doanya adalah, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan menurut kehendakku, melainkan menurut kehendak Bapa. Yesus bergumul 3 kali mengucapkan doa ini. Doa yang sama, artinya bahwa Yesus saja dalam menjalankan kehendak Bapa, dia menghadapi banyak persoalan yang sangat berat, sampai dikatakan Alkitab, sampai dia mencucurkan darah dan keringat. Ini sebuah gambaran bahwa dalam melakukan kehendak Bapa akan dapat tantangan pergumulan yang sangat serius. Demikian juga Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya Bapak Ibu anak muda, ketika Bapak Ibu mengambil sikap komitmen untuk taat pada kehendak Bapa di sorga, maka jangan kaget, kita akan berhadapan dengan tantangan pergumulan yang sangat luar biasa. Dan itu adalah bahagian dari panggilan Tuhan atas kita. Barang siapa yang ingin mengikut aku, kata Yesus, syaratnya adalah pertama, harus menyangkal diri. Harus memikul salib setiap hari dan ikut aku. Artinya bahwa itulah bagian kita umat Tuhan di dalam proses perjalanan melakukan kehendak Bapa. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus 13 ayat 11, Rasul Paulus menggambarkan tentang bagaimana sikap pengikut Kristus yang sesungguhnya. Demikian,
Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Selanjutnya, sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Dewasa di sini bukan dewasa secara jasmani fisik dalam faktor usia, tetapi dewasa di dalam iman, dewasa di dalam Kristus, dewasa di dalam rohani, di dalam pikiran, di dalam emosi, di dalam mental spiritual. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya bahwa tampil sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh dewasa rohani, mentalnya, spiritualnya, emosionalnya. Itulah mutlak bagi setiap kita. Dan harus terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Walaupun diperhadapkan dengan banyak tantangan, pergumulan, persoalan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, muda-mudi, kita hari ini mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Bagaimana menjadi suami atau kepala dalam rumah tangga yang benar-benar dewasa. Dewasa rohaninya, dewasa imannya, spiritualnya, dewasa mentalnya, dewasa berpikirnya, dewasa emosinya, dan dewasa juga secara usia. Jangan sampai usia kita sudah lebih daripada 19, sudah lebih daripada 20, lebih daripada 40, lebih daripada 50, bahkan hampir mencapai usia 60, bahkan lebih dari 60, tetapi sifat kita belum menunjukkan kedewasaan di dalam Tuhan. Sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, kita harus mencapai tingkat kedewasaan, yaitu dewasa secara rohani, dewasa imannya, spiritualnya, dewasa mentalnya, dewasa pikirannya, dewasa emosinya, seiring dengan berjalannya usia. Usia sudah 22, usia sudah 30, usia sudah 40, usia sudah mencapai 50, bahkan lebih. Mari kita tampilkan dewasa kita. Lebih-lebih dewasa di dalam Tuhan. Dewasa imannya, dewasa rohaninya. Demikian juga dengan anak-anak muda-mudi. Mulai terus bangun iman kita. Serius dengan Tuhan. Serius di dalam firman Allah. Serius di dalam pelayanan. Serius di dalam ibadah. Serius di dalam segala sesuatu. Menyikapi segala sesuatu. Tampilkan kedewasaan rohani. Tampilkan kedewasaan dalam iman, dalam spiritualnya. Tampilkan dewasa pikirannya, emosinya. Tampilkan bahwa muda-mudi sudah mencapai usia 17, 18, 19, 20 dan selanjutnya. Jangan sudah usia mahasiswa, usia dewasa, sudah begitu rupa, ya, sudah tahu yang baik mana yang buruk. Tetapi pembawaan kita seperti kanak-kanak. Sungguh ini yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi juga tidak menyenangkan kita sebagai manusia. Senangkanlah hati orang tuamu, hai muda-mudi remaja, bahwa kalian itu sungguh-sungguh dewasa. Dewasa di dalam Tuhan, di dalam iman. Dewasa juga secara usia. Tapi juga jemaat Tuhan, mari senangkan juga Tuhan. Membahagiakan hati Allah dengan cara apa? Dengan cara membahagiakan sesama kita. Saling
membahagiakan sesama, istri membahagiakan suami, suami membahagiakan istri, orang tua membahagiakan anak-anak, anak-anak membahagiakan orang tua. Demikian juga jemaat Tuhan, belajar untuk menyenangkan hati gembalanya. Dan saya juga belajar Bapak Ibu, walaupun jatuh bangun, untuk membahagiakan jemaat. Dan mari kita jangan melihat keburukan-keburukan orang lain. Jangan juga menciptakan keburukan-keburukan. Jangan mencari kesalahannya. Akan banyak terjadi itu kesalahannya daripada kebaikannya. Kalau kita mencari fokus kepada kesalahannya. Dan orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia akan selalu memandang hal-hal positif. Dia akan selalu berpandangan ke depan. Dia akan selalu melihat hal-hal yang baik, akan mengambil yang baik-baik, akan menerapkan yang baik-baik. Dan akan selalu membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan sesamanya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita hari ini, mari jemaat Tuhan, kita bangun hubungan dengan Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Supaya pertumbuhan iman terus makin dewasa, makin kuat, makin kokoh, makin teguh di dalam Tuhan dalam menghadapi situasi zaman seperti ini. Dunia bukan semakin baik. Kehidupan bukan semakin baik. Oh, peristiwa-peristiwa buruk terjadi. Kejahatan di mana-mana terjadi. Sehingga dituntut kepada saya, kepada kita untuk sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kita belajar mulai hari ini tidak mendikte Tuhan, tidak memaksa Tuhan, tidak mengatur Tuhan, tidak menuntut Tuhan, tidak menjadikan Allah sebagai pelayan kita. Kita menjadikan diri kita sebagai big boss. Tetapi mari kita tunduk patuh kepada kehendak Allah. Izinkan Allah berkarya dalam sepenuh hidup kita, dalam segala aspek. Hadirkan Allah di tengah-tengah keluarga kita. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi 3 hal ini penting untuk kita jadikan pedoman hidup. Yang pertama adalah Yesus model asli dalam ketundukan kepada Bapa dan harus kita tiru. Yang kedua, umat Tuhan sepenuhnya tunduk pada kehendak Allah. Tidak tawar-menawar. Mutlak tunduk kepada kehendaknya. Dan yang ketiga, kita diajar bahwa hidup kita menunjukkan kedewasaan rohani di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Memberikan kepada kami pencerahan, memotivasi kami, supaya kami lebih sungguh lagi di dalam Tuhan. Jadikan Bapa kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu terus tunduk pada kehendak Bapa, kepada kehendak Allah. Dan biarkan Roh Kudus berkarya sepenuhnya. Mampukan kami berjalan di dalam jalur di mana kehendak Allah dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidup